kalau dilihat dari apa yang dijelaskan sama dua speakers kita hari ini, itu ternyata masuk ke dalam fenomenanya yang dijelasin sama Marilyn Loden, glass ceiling, atap kaca gitu. Jadi ada hambatan gitu yang seakan-akan nggak kasat mata, jadi seakan-akan bisa maju aja, padahal itu ada kacanya. Yang tadi Bu Risa juga sempat bilang, makanya tadi aku pengen juga denger dari Bu Risa dan Mbak Nana gitu. Glass ceiling ini tuh masih banyak terjadi kan hari-hari ini gitu kan. Enggak kok, dikasih kesempatan kok, enggak kok, ini open recruitment-nya untuk laki-laki dan perempuan kok. Tapi ternyata ada syarat-syarat yang tadi Mbak Nana sempat sebutin ya, ada pembeda gitu. Kalau dari Bu Risa ada nggak pengalaman yang tadi dialamin gitu, glass ceiling yang mungkin belum untold story mungkin, yang nggak pernah diceritain waktu menduduki posisi rektor waktu itu, apalagi 27 tahun ya, masih umur 27 tahun, masih under 30, udah dilantik jadi rektor. Pernah ngerasa di underestimate nggak? Wah, pasti pernah sih. Udah dari ini kita boleh ngomong apa aja kah? Boleh dong, boleh Dong, boleh. Iya, kita bebas bersuara. Bablas. Kalau saya itu udah kayaknya sebelum jadi rektor, udah dari KSP sudah pernah juga. Pernah sekali ada staff lain yang pernah gara-gara nggak enakan ngelempar rokok ke belakang, ke deketku gitu, ke dinding sebelahku. Dia bilang, untung ya lu cewek, kalau lu cowok udah gua gasak gitu. Terus keluar, terus ditutup pintunya gitu. Itu karena kenapa tiba-tiba kayak gitu? Nah itu jadi karena sebenarnya nggak itu ya, karena menurut saya waktu itu there's no big issue. Tapi at that time waktu memang itu zaman-zamannya reshuffle, jadi banyak ketidakpastian. Tapi ini kan something yang sangat nggak proper ya gitu. Tapi itu bisa dialamin di tempat yang mungkin ini di Binagraha loh Mbak Nana. Ini kayak itu experience yang menurut saya wah gila sih. Dan waktu itu saya masih umur 22 tahun digituin gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus terima ya. Dan ini makanya kalau saya sering cerita sama mahasiswa saya, kita di kerjaan itu pasti ketemu lah yang namanya bertengkar, kadang diremehkan, kadang mau dibentak lah, mau diapain. Tapi kan itu pilihannya kita mau lanjut apa enggak. Kalau saya waktu itu digituin, terus saya ya udahlah saya pulang, saya nggak mau balik ke SP lagi. Rugi saya. Setelah saya itu kena reshuffle setelah 4 bulan setelah saya masuk. Jadi ini zaman-zaman awal-awal kerja gitu. Tapi the fact that saya bisa stay on di sana setelah digituin, masih sempat ketemu di kantor dengan orang yang sama. Harus acting professional. Kan gitu ya kita kalau udah kerja. Betul. Nah itu gimana kita bisa ngadepin itu dengan baik gitu, ya kan? Kalau misalnya kayak gitu terus nggak mau kerja lagi kan susah juga. Jadi di level apapun, mau di company gede, kita mau di mungkin ada teman-teman yang startup pasti ada yang ngeremehin. Dan itu sudah pasti. Mau nggak mau ya harus bisa nerima dan bisa ngeintrospeksi. Ini salahku atau salahnya dia atau dia yang gila gitu. Kalau untungnya di Asia ini teman-teman sangat support sih saya. Jadi ini sebenarnya saya nggak pernah sampai merasa tersudutkan nggak pernah sampai seperti itu di Asia. Jadi sangat di-welcome. Ini buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Keren-keren, dengan Asia keren-keren. Kalau Mbak Nana sendiri untuk menanggapi fenomena glass ceiling tadi, akhir-akhir ini hari-hari ini juga pernah mengalami diskriminasi atau kayak underestimate gitu sebagai sosok pemimpin perempuan? Mungkin di awal-awal pekerjaan ya, waktu jadi reporter junior. Karena secara umum pekerjaan jurnalis itu teman-teman memang keras dalam tanda kutip dan dianggap pekerjaan yang maskulin begitu. Jadi kerap kali kalaupun dapat penugasan itu biasanya kalau jurnalis perempuan biasanya ditugasinya yang lebih perempuan dalam tanda kutip gitu. Apakah liputan soft news atau liputan kuliner, liputan traveling gitu. Biasanya tuh ada beberapa media yang memang udah dari sebelum tahu kemampuan pun udah langsung kalau liputan ini yang cewek-cewek aja dan sebagainya. Tapi saya beruntung di Metro sejak dulu tuh nggak pernah ada itu. Jadi sejak dulu, apalagi aku sejak dulu masuk Desk Politik Hukum, jadi ya ditempatkannya ya liputan kantor polisi, DPR, sempat jadi wartawan istana, sempat jadi wartawan tentara gitu ya. Dan liputan-liputan yang dianggap keras pun itu diberikan kepada aku dan teman-teman perempuan, jurnalis perempuan yang lain. Jadi saya beruntung waktu itu di Metro yang tidak mengkategorikan penugasan itu berdasarkan gender. Itu karenanya ya liputan bencana, liputan perang waktu itu di Aceh, penyerahan senjata, liputan tsunami, liputan waktu itu konflik Ambalat di Malaysia dan sebagainya. Jadi itu, tapi bahwa dunianya tuh memang dunia yang keras,
apalagi kalau kita bicara kebebasan pers di Indonesia, AJI misalnya mengeluarkan data itu masih ada, dan sekarang kekerasannya itu berubah kekerasan digital terutama. Tidak spesifik hanya di Indonesia kalau kita bicara kekerasan yang menimpa jurnalis, tapi di seluruh dunia. Ada hasil survei UNESCO gitu ya, 73% perempuan, jurnalis perempuan itu pernah mendapatkan intimidasi, ancaman, pelecehan terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan saya bisa mengkonfirmasi itu karena saya juga mengalaminya. Jadi ya memang ini dunia yang maskulin quote unquote, semuanya mengalami tantangan, tapi terutama jurnalis perempuan. Pengalaman awal-awal dulu waktu jadi reporter, aku ingat liputan di markas aparat yang tidak perlu disebut namanya. Gue sebut aja dia tentara. Ingat tuh, jadi dan dulu tuh masih kayak belum politically correct gitu loh. Jadi gue inget tuh karena gue di situ pasti selalu Nana mana suruh paling depan gitu. Jadi kayak seolah-olah hanya pemanis gitu kalau lagi konvers gitu. Ini gini, terus pas gue inget tuh pas gue di depan umum semua, pas gue nanya terus dibercandain apa pertanyaannya sayang gitu, disayang-sayangin. Itu kan kalau dulu masih wartawan ijo gitu, dan masih yang kayak salting gitu. Terus teman-teman wartawan yang lain dulu masih belum terlalu paham mungkin soal abuse, belum terlalu se-mainstream inilah soal pelecehan dan sebagainya. Jadi ketawa-ketawa salting gitu. Tapi ya iya, kalau sekarang ada yang sayang-sayangin, gue gaplok lu sayang-sayangin gue. Cuma maksudnya itu tuh ada tuh pengalaman itu. Terus ya hal-hal seperti itu ada gitu, sesuatu yang kalau sekarang rasanya jauh lebih terbuka, pemikirannya jauh lebih sadar. Kayak kemarin kan sempat ada yang di KPK tuh wartawannya terus protes karena ada satu wartawan perempuan yang dilecehkan secara verbal oleh Satpam KPK kalau nggak salah ya. Jadi senang makin kesini tuh orang makin sadar gitu ya, bahwa pelecehan dalam bentuk verbal itu juga bisa menyakitkan dan sangat tidak pantas untuk dilakukan gitu. Dan ini nih yang perlu terus-menerus kita gaungkan. Terutama juga di kampus. Aku juga kerjasama dengan L'Oreal, kita datang ke kampus-kampus, kita bicara soal kekerasan seksual di kampus. Isu yang nyata kan teman-teman, yang jarang dibicarakan secara terbuka. Dan itu juga salah satu misi narasi. Kita bekerja sama dengan brand, kita kerjasama dengan kampus-kampus, mendorong kampus-kampus untuk bikin satu task force. Karena kekerasan di kampus itu sesuatu yang kerap kali tidak mau dibicarakan terbuka, memang dimanapun tidak mau dibicarakan terbuka, tapi di kampus karena relasi kuasanya kan juga sangat tinggi begitu ya. Jadi itu juga satu hal yang saya harap teman-teman di Institut Asia juga aware dengan isu itu, bikin task force kalau perlu dan memberikan pendampingan pada korban, karena itu isu yang nyata dan real, kekerasan seksual di kampus. Sudah ada kita. Oh keren. Tim 4 anti. Keren. Apa namanya? Tim 4 anti. Jadi 4 anti itu 4 anti perundungan, anti kekerasan seksual, 2 antinya lagi apa ya? Korupsi, dan satunya narkoba. Oke, 4 anti ya. 4 anti. Mantap, tepuk tangan dong buat program-programnya. Jangan sampai ini programnya juga cuman ini aja ya, cuman ada tapi nggak diterapkan bener-bener. Iya, kita sebenarnya sudah dari 2017 kita itu ada tim bimbingan konseling. Karena memang ini buat mahasiswa ya, sebenarnya mahasiswa rate DO di kampus manapun itu tinggi sekali. Jadi yang benar-benar sukses sampai lulus itu gak sebanyak itu gitu. Malah sempat waktu itu saya ngelihat di Indonesia kira-kira 40% dari mahasiswa yang masuk tuh DO gak lulus. Karena itu waktu itu kita mencoba gimana sih kita mempunyai support system di mana mahasiswa yang mungkin memiliki masalah ekonomi, memiliki masalah keluarga, memiliki masalah relationship. Ada loh soalnya yang putus sama pacarnya terus gak aktif kuliah dan real. Bener ya? Ada temennya mungkin ini, soalnya ada barusan. Tapi ini yang menurut saya kalau kita tidak memberikan support di kampus, akhirnya jadi gak ada tempat gitu. Untuk anak-anak yang masih muda yang mungkin gak mau ngobrol sama orang tuanya, perlu ngomong sama orang lain yang bisa menyupport tapi secara benar gitu. Takutnya kalau dengan temennya, nasehatnya ini kan gak selalu pasti profesional gitu. Mungkin ada yang baik, tapi ya kita gak tahu juga gimana
kualitasnya. Jadi safe place lah ya. Benar. Safe place untuk bercerita. Jadi tepat waktu ada kejadian penggalakan pemerintah mengenai 4 anti. Jadi waktu itu kita sudah ada tempatnya, langsung kita taruhkan di bawah bimbingan konseling. Waktu itu gitu sih. Yang di bawah Bapak Raufik ini dari Wakil Rektor 3 kita. Keren. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau kita ngomongin Indonesia butuh anak muda, ini kan sebelah aku nih 2 perempuan hebat nih teman-teman, masih muda-muda juga. Tapi ini semua tuh nggak terlepas dari bagaimana cara kita memelihara mimpi dan terus berjuang untuk mewujudkannya, Mbak Nana dan Bu Risa. Bu Risa sendiri ini tadi ya tenaga ahli muda di KSP 2 tahun 2015 sampai 17, Direktur Pengembangan Bisnis di Business Wisdom Institute dari 2017 sampai 19, dan jadi rektor dari 2019 sampai sekarang. Terus kalau lihat Mbak Nana juga tuan rumah Mata Najwa dari 2009 sampai sekarang, ada banyak-banyak hal hebat pasti yang teman-teman lihat di sini kan. Tapi ini yang aku juga penasaran, ada nggak sih mimpi-mimpi yang masih belum terwujud? Atau bagaimana dulu proses perjalanannya? Hal-hal besar ini kan kalau sudah tertulis di CV kan orang lihat wahnya, hasilnya, resultnya. Keringat, air matanya tuh nggak kelihatan, nggak bisa tidurnya tuh nggak kelihatan. Nah, kalau dari Bu Risa dan juga Mbak Nana, ada nggak itu mimpi-mimpi itu yang belum terwujud apa aja di luar yang ini? Pesan nih buat teman-teman semua di sini, kira-kira kalau yang sekarang ngerasa kayak aku kok kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, itu gimana meyakinkan mereka bahwa mereka juga bisa jadi penerusnya Bu Risa dan Mbak Nana? Dari Bu Risa dulu. Saya itu tipe orang yang planningnya itu biasanya kalau punya goal, itu goalnya itu nggak bisa terlalu panjang gitu. Kayak udah mendingan 1 tahun ke depan, kira-kira udah tahu nih mau ngapain. Kayak saya salah satunya ya kepingin ngambil S3, kepingin banget tuh ngambil S3 gitu. Tapi katanya teman saya kayaknya itu bukan goal, itu kewajiban katanya. Soalnya kalau di dosen harus ngambil S3. Nah, tapi saya rasa apa yang so far keep me going ya, yang benar-benar membuat saya sekarang kita looking back mungkin pencapaiannya banyak. Tapi at that time waktu benar-benar membuat saya S1, waktu saya S1 mempunyai kesempatan S2, itu benar-benar karena saya ketemu dengan orang yang tepat yang bilang, itu loh, kamu nggak mau nyoba di Harvard ada program tuh, kamu mau nyoba nggak master gitu. Waktu saya ketemu dengan opportunity itu, saya mau bertindak untuk ngambil kesempatan itu dan berusaha di sana. Bukannya nggak berusaha mati-matian, belajar bahasa Inggrisnya ya ampun susah banget gitu. Padahal sudah lama ya. Di Amerika sudah nyoba pakai bahasa Inggris, ngerasa bahasa Inggrisnya bagus. Ternyata kok saya nyoba tes GRE waktu itu buat Graduate Requirement Examination ya, itu kok ternyata susah banget, cuma 20% benernya waktu itu. Waduh. Jadi belajar setiap hari. Akhirnya kayak gitu. Tapi menurut saya being open to opportunity, dan yang paling penting itu mau untuk berusaha semaksimal mungkin saat kita ketemu dengan sebuah kesempatan. Itu sih yang menurut saya, ini pesan buat teman-teman ya. Jadi tolong diluluskan ini kuliahnya yang masih mahasiswa. Lama sedikit nggak apa-apa asal selesai. Terus diberesin berarti ya? Iya, yang penting selesai. Kalau dapat opportunity diambil dan benar-benar maksimal di sana, kita nggak akan tahu kapan kita ketemu dengan orang yang tepat yang akan memberikan kita opportunity yang tepat. Sejujurnya kenapa kok saya bisa masuk KSP pun karena waktu itu saya bertemu dengan mantan bos saya di saat saya di luar negeri. Saya cerita-cerita tentang pengalaman saya waktu S1, saya masuk ekonomi, saya kerja membantu seseorang dari World Bank. Saya cerita-cerita aja. Ternyata di sana dibilangin, kita tuh lagi butuh loh orang-orang yang backgroundnya ekonomi. Kamu mau nggak nyoba untuk apply? Kita nggak tahu gitu kapan. Tapi kalau kita nggak membuka diri, kita nggak ngomong, kita nggak mencoba semaksimal mungkin, opportunity-nya nggak sampai gitu. Gimana nanti teman-teman itu di setiap langkah teman-teman itu benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Itu sih yang nanti bakal membawa teman-teman ini jadi pemimpin-pemimpin masa depan yang ada di sini. Oke, amin. Keren-keren. Kalau dari Mbak Nana, mimpi apa yang belum terwujud? Banyak banget. Masih banyak banget ya? Banyak banget. Karena prinsipku adalah kalau sudah mencapai satu puncak, jangan rebahan gelar tikar. Cari puncak berikutnya untuk diraih. Kebiasaan kita tuh kalau udah dapat satu hal tuh terus udah selesai, rebahan. Padahal kan prinsipnya kan anak muda tuh harusnya rebahan secukupnya, berjuang selelahnya. Harusnya itu. Jadi kalau ditanya apa mimpinya masih banyak banget karena narasi masih media baru. Alhamdulillah banyak pencapaian, banyak pengakuan atas narasi baik dari audiens maupun kemudian juga dari berbagai stakeholder yang lain. Kita kemarin dapat penghargaan terbaik jurnalistik tertinggi di Indonesia, Adi Negoro, alhamdulillah. Untuk liputan
Tragedi Kanjuruhan, itu liputan yang kita lakukan bersama-sama dengan ribuan saksi mata yang mengirimkan video dan kemudian kita rangkai satu demi satu. Dan liputan itu dapat penghargaan tertinggi jurnalistik di Indonesia. Plus juga New York Times sebetulnya melakukan hal yang sama, cuma banyak yang bilang kualitas narasi lebih tinggi khusus dalam episode itu. Boleh dong bangga. Jadi ya baru 5 tahun tapi alhamdulillah ada pencapaian-pencapaian, tetapi masih jauh dari yang kita targetkan, dari yang kita inginkan. Dan kalaupun sudah mencapai target, percayalah targetnya akan naik lagi. Seperti tadi kata Mbak Risa gitu, harus selalu membuka diri pada kesempatan, nggak malu dan nggak takut mencoba. Dan ini kata mantra yang lagi sering aku ulang-ulang, anak muda, mumpung masih muda, stok malu-maluinnya dihabisin sekarang aja. Kenapa harus gengsi untuk melakukan sesuatu yang nggak ngerugiin orang lain? Daripada udah tua berkuasa malu-maluin? Lagi banyak kan yang begitu? Jadi dari muda lakukan banyak hal, mencoba kiri, mencoba kanan, piknik yang jauh, bergaul yang banyak, mumpung masih muda. Oh, I would love to be in your place right now, 20 tahun di 2023. Di saat AI lagi seru-serunya, di saat thread baru 100 juta yang daftar. Tapi kebayang gak sih kalian, ya Allah? Pernah ngebayangin gak sih apa yang akan terjadi dengan dunia dan dengan diri kalian 10 tahun yang akan datang? Kalian sekarang apa? Rata-rata 20 tahun usianya? Pernah kebayang gak Indonesia dan dunia akan jadi seperti apa 10 tahun dari sekarang? Di tahun 2033, pada saat kalian usia 30 tahun. Kebayang gak sih? Seru banget hidup kalian. Asal gak keburu kiamat karena climate change ya. Itu juga isu besar tuh, isu lingkungan. Yang aku tahu itu isu yang paling dekat, salah satu isu yang paling dekat di hati dedek-dedek. Karena kalian yang akan hidup lebih panjang insya Allah dari kita. Anak cucu kalian tuh. Jadi apa yang kita lakukan hari-hari ini menentukan masa depan kalian. And boy, so much things that you guys can do dengan teknologi, dengan networking, dengan kesempatan, dengan privilege sebagai mahasiswa. Mohon maaf nih gue ingetin terus, lu tuh orang-orang privilege. Tapi kebayang gak sih serunya jadi mahasiswa hari-hari ini? Seru banget. And I envy you a lot. Iri betul-betul, iri betul-betul. Jadi mimpi jangan nanggung. Kalau mimpinya gak bikin lu takut, artinya mimpinya belum cukup gede. Mimpi lu harus bikin lu deg-degan, harus bikin lu gak bisa tidur. Kalau enggak berarti biasa-biasa aja, yang lu lakukan gak penting. Gitu ya, Dek? Setuju. Wih, sudah besar langit tuh. Kalau aku sama sih, mimpilah setinggi langit, kalau jatuh masih di bintang-bintang ya kan.